Jadi di ruang bawah ini mengambil sebenarnya ini karya yang sangat eksploratif dari Danang bergerak dulu, kemudian dari gerakan itu kemudian menumbuhkan tag, lalu tag itu apa tuh sebenarnya yang wigati untuk kekinian itu apa. Nah, ini kan situasinya ya saling curiga, saling anu gitu lah. Sebenarnya kita itu kan masih tetap memerlukan saling berbagi, saling cinta gitu. Nah, itu ada satu teks lama yang ditulis sekitar abad 12 itu tentang Laila Majnun, tetapi memang ini tidak merekonstruksi sepenuhnya dari Laila Majnun, tapi substansi teks tentang kisah cinta ya. Kisah cinta itu kisah yang berbagi, penyerahan, pasrahan, itu yang masih kayaknya masih perlu, dan itu kan sepanjang masa, bahkan itu akan dialami oleh berbagai generasi dari abad ke abad dan akan terus menerus gitu. Dan ini yang dipilih kemudian yang menjadi itu kisah cinta klasik, sebenarnya kisah cinta klasik yang disampaikan dengan bahasa gerak, dan kita memilih banyak sekali kan juga puisi-puisi yang nah ini juga memilih teks-teks puisi juga yang berkaitan dengan itu gitu. Kira-kira seperti itu. Ini untuk teksnya. Jadi ada, kalau di teksnya Khais itu seorang laki-laki yang terpisah dengan Laila. Nah, di sini saya memaknai petani sebenarnya. Jadi lingkungan petani. Saya ini kan hidup di desa yang sering kali melihat para petani. Petani itu adalah sosok yang setia terhadap lingkungannya. Dia malam bekerja masih menata pengairan, nanti pagi juga menata. Ada satu kecintaan terhadap lingkungannya. Jadi cinta ini tidak hanya orang per orang. Jadi cinta itu bisa terhadap lingkungan, terhadap alam. Jadi bukan hanya jatuh cinta kepada Laila misalnya, tapi petani, nah itu sebagai salah satu metafor saya yang saya gambarkan memedi sawah itu. Dia ingin menjadi petani. Itu. Ya, yang menarik itu. Jadi ini yang kalau saya memaknai itu sebenarnya seperti obrolan. Ya, jadi obrolan. Dari ada koreografer, ada teatrawan, kemudian ada seni rupa, ngobrol dalam bentuk karya kreatif. Gitu. Artinya ini kita memang tidak berangkat dari sebuah teks yang jadi, tidak teks dari yang jadi. Artinya koreografer ya dia menata, saya sebagai sutradara ya kemudian menyutradarai, kemudian seni rupa dia memberi kontribusi tentang keseni rupaan. Gitu. Pilihan juga galeri itu kemudian saya mengajak, konsepnya adalah seperti berkunjung menonton sebuah pameran. Artinya memang tidak ada state focus yang khusus gitu. Pameran itu ya nontonnya di mana-mana. Nah, sehingga peristiwanya itu pertunjukannya itu bisa di tengah penonton atau penonton di tengah. Sama seperti ketika kita nonton lukisan itu kan penonton berada di tengah gitu. Kemudian intim, tidak ada pembatas antara penonton dan ini ruang itu diterjemahkan seperti itu. Nah, yang paling menarik itu tadi ada kontribusi yang semuanya itu memberikan kontribusi seperti orang ngobrol ngomong, dia saling berbicara tetapi dalam bentuk kerja kreatif. Musik merespon, muncul musiknya. Kemudian penata artistik ya muncul penata artis. Jadi mereka memaknai. Koreografer, penari juga tumbuh dengan sendirinya. Nah, saya sebagai sutradara ini menata, memberikan konsep kepada kesatuan ini. Ya, ini sebuah karya yang terbuka. Ya, harapan saya ya keterbukaan ini masih bisa dilanjut ya dari aspek internalnya. Ini nanti mungkin akan berlanjut. Berbeda sekali dengan pertunjukan yang pertama. Ini pertunjukan yang kedua. Nah, mungkin nanti akan yang ketiga, terus ada satu proses yang mengalir. Sehingga kreativitas, imajinasi kita akan terbongkar terus-menerus. Itu harapannya. Oke, terima kasih Mas Andi. Hari ini kawan-kawan dari Solo
terminal yang kedua sebuah teks tentang ruang bawah. Sebuah peristiwa bersama itu. Kedua, yang ketiga, saya tidak akan berpanjang lebar mengucapkan terima kasih sekali menyaksikan dengan khidmat. Monggo, silakan. Aku ini mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kali kepada aku. Yang menjadikannya
kesepian adalah ketakutan. Hanyut aku kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku, tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak-nolak. Dahagakan kasihku, bisikkan, mati aku, sebabkan diammu. Langit mengerjap, air berlepas tangan, aku tenggelam. Tenggelam dalam malam, air di atas menindih keras, tanah di bawah menolak ke atas. Mati aku kekasihku, mati aku.
Makombo sebabuan seksepun. Ya Betsy ya. Dari Queens, dari Brooklyn dan dari Manhattan. Ya, ya. Rick dari Corona telah di sini. Di mana engkau, Betsy?
Asik nih, asik. Sebenarnya asik ini. Nah, aku nggak biasa langsung ini ya, karena sesuatu yang diberikan ke saya itu biasanya aku perlu nyerap dulu, tak limbang-limbang, lalu film yang rekam di sini dari pertunjukan yang mengasihkan itu tadi tak putar lagi, baru aku dapat berkata sesuatu. Sebenarnya kan aku bukan wartawan ya, terus lapor. Aku nyerap dulu, tak di rumah tak putar lagi film ini tadi yang asik ini, baru aku bisa oh gitu. Tapi asik, yang jelas itu asik, nyambung gitu. Ada suasana-suasana yang terasa nyambung dengan aku pribadi dan kayaknya juga dengan banyak penonton yang lain. Enggak apa ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini pertunjukan langka, sebuah konsep itu bagus, konsep seperti yang tidak biasa dikerjakan atau dilakukan oleh teman-teman kebanyakan. Jadi barangkali sebuah inovasi dalam sebuah seni kontemporer ya. Lalu saya tadi membayangkan di macam-macam seni pertunjukan. Saya rasa pertunjukan ini di bawah sadar itu kalau di sehari-hari itu di dalam kolong tempat tidur gitu. Biasanya kan di angkasa lalu kan ini justru kesesakan itu pilihan sebagai idiom atau kesadaran untuk berekspresi. Tentu melalui entah riset atau melalui pilihan-pilihan idiom apa yang ingin disampaikan. Kemudian setelah terjadi, saya ikuti peristiwa pertunjukan ini. Saya kemudian membayangkan bahwa ini kan fokusnya macam-macam ya. Tidak hanya satu arena atau presidium atau tapal kuda. Jadi di mana-mana gitu ya. Sebetulnya penonton juga moving, sehingga saya membayangkan ini kalau seandainya ada pancingan, rangsangan untuk yang penonton itu ikut terlibat, entah bergerak, moving mengikuti mana arah yang akan diikuti, itu barangkali akan suasananya lebih cair, jadi total semua moving, walaupun tadi banyak moving. Ketika ada penari kesenangan lalu gerak geser, lalu ada gerak geser, mata juga akan ini moving. Nah, ketika konsep seperti itu dikembangkan, bagus. Saya salut untuk sebuah dasar garap pemikiran sebuah konsepnya itu bagus. Barangkali kemudian akan diproses lebih panjang lagi, mungkin akan lebih agak ada rasa apa yang ingin disampaikan seperti itu. Seperti itu, Mas.
Saya menghargai idenya, Mas, karena di luaran sekarang seni tontonan itu kan pacuannya kan kepada pasar, kepada pariwisata dan sebagainya. Nah, ini lebih pada penggalian kreatif ya, penjajakan. Jadi yang mesti kita tegaskan adalah bahwa ada alternatif lain, ada nilai-nilai yang bisa tampil dari sebuah pertunjukan gitu ya. Jadi anak-anak muda masih mencari, masih itu memberikan nilai-nilai yang lain, bukan hanya nilai material atau nilai fisikal, tapi juga ada nilai kreatif dan nilai spiritual, moral, dan sebagainya, itu yang penting. Nah, jangkauannya mesti diperluas supaya lebih banyak anak-anak muda di Jogja, Solo, atau daerah di dekat Jogja ini ya, yang bisa terlibat bisa itu. Tadi saya ngomong dengan Mas tadi Sartono ya. Dia pernah melihat Gulur misalnya ya. Kemarin buka IDF di Jakarta misalnya. Karyanya bagus, tapi mereka juga mulai dari bawah. Saya mengenal, membimbing dia dari sejak muda. Jadi karya-karya semacam itu bisa juga diundang untuk bandingan. Kalau orang-orang seperti Mas Bimo di sini ya, ada Mbak Sekar, ada Mila, ada yang lain-lain ya. Itu bisa menonton, itu bisa melihat bandingan. Jadi supaya jaringan di antara yang muda-muda sendiri yang mencari jati diri, mencari nilai kemanusiaan yang lain bisa terkembangkan juga, Mas. Gitu. Di situ Bentara Budaya bisa berperan besar sekali di situ. Jadi bagi saya ruang bawah itu ya bagian ruangan yang ada di bawah yang kadang kita lupa. Bahwa di sana itu ada sesuatu yang penting. Entah itu berlian, ada sesuatu yang lama, nilai-nilai itu yang bagi saya itu penting untuk kita gali, kita perhatikan, kita bersihkan, kemudian kita menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Nilai-nilai tersebut yang bagi saya itu penting. Begitu juga di karya ini. Jadi di sini kita mencoba bersama-sama mencari ruang bawah itu sendiri. Dalam arti sesuatu yang misteri dari pertemuan kita dengan berbagai disiplin. Kita bertemu, kita menemukan apa yang tanpa kita pikirkan, tapi kita percaya bahwa ada suatu nilai yang penting dari karya tersebut. Jadi karya ruang bawah itu ada beberapa terminal. Jadi terminal pertama itu ya saya tertarik dengan museum, kita semua tertarik dengan museum kami. Kemudian di sini kita di karya malam ini terminal kedua adalah menemukan atau mencari ruang bawah dalam ruangan galeri. Jadi banyak pengalaman penting malam ini yang kami dapat, tentu saja saya dapat juga, dan bagaimana interaksi dengan penonton yang hadir untuk melihat galeri ya. Jadi pengalaman saya sebagai objek di galeri, kemudian pengalaman saya juga bagian dari penonton itu sendiri, juga bagian ruangan galeri itu sendiri. Jadi bagi saya itu adalah ruang bawah, nilai dari ruang bawah itu sendiri, dari karya ini.